Assalamualaikum sahabat Citas, berjumpa lagi di podcast Citas, menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Podcast yang membahas kisah, pengalaman, dan gagasan inspiratif seputar dunia pendidikan, serta nilai-nilai kehidupan yang membentuk generasi unggul. Pada episode kali ini, kami ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Eka Ristanti Andayani. Beliau adalah seorang pendidik yang berperan langsung dalam pengelolaan dan pengembangan bank sampah di lingkungan madrasah sebagai sarana pembelajaran karakter dan kepedulian siswa. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Eka, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Mega. Alhamdulillah hari ini baik. Bu Mega bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Eka. Alhamdulillah. Nah Bu Eka, hari ini tema kita sangat menarik sekali, yaitu Bank Sampah Citra, dari sampah menjadi berkah. Nah Bu Eka, untuk mengawali perbincangan kali ini, bolehkah dijelaskan Bu Eka terlebih dahulu apa itu bank sampah? Ya baik Bu Mega. Untuk program bank sampah sendiri itu sebenarnya awal mula digagas oleh kepala madrasah kita, Bapak Siswo. Itu baru diterapkan pada program di madrasah sekitar 2 tahun yang lalu, bersamaan dengan peringatan Hari Peduli Sampah sekitar bulan Februari. Jadi pada hari itu yang biasanya kantin itu menjual makanan yang berbungkus entah itu plastik ataupun kertas, pada hari itu diadakan kegiatan Bazar Zero Waste. Jadi anak-anak membawa tempat makanan sendiri dari rumah, membawa tempat minuman sendiri dari rumah, jadi tidak ada sampah. Dan di hari itu juga untuk pertama kalinya diadakan edukasi tentang pemilahan sampah. Pemilahan sampah organik, anorganik, dan sampah khusus untuk botol dan gelas plastik. Nah dari jenis yang botol dan gelas plastik inilah awal mulanya adanya bank sampah Bu Mega. Kemudian Bu Eka, apa yang melatar belakangi MI Citra Taman Siswa ini menghadirkan program Bank Sampah Citra di lingkungan madrasah? Ya, semuanya pasti diawali dari banyaknya sampah yang dihasilkan oleh siswa-siswa kita. Jadi memang karena kantin ini menjual makanan yang memiliki bungkus, otomatis sampah juga sangat banyak. Tapi yang kita bidik untuk pertama kali adalah sampah plastik yang berupa botol atau gelas. Kenapa? Karena ini mampu mengurangi volume sampah dan harapannya juga dapat mengurangi sampah yang dibakar supaya juga peduli terhadap lingkungan, supaya tidak terlalu menghasilkan polusi. Oke, jadi berawal dari banyaknya sampah di lingkungan madrasah ya. Nah, bagaimana program ini bisa sejalan dengan visi misinya MI Citra Taman Siswa dalam membentuk karakter siswa, terutama karakter yang peduli, disiplin, dan bertanggung jawab. Ya, Bu Mega, jadi ini selaras dengan visi madrasah kami, yaitu mewujudkan madrasah yang bermoral dan berintelektual yang berwawasan Islami. Jadi yang kita bidik adalah bermoralnya, supaya ketika anak-anak ini diberi pengetahuan tentang bank sampah, anak-anak menjadi lebih peduli, tidak hanya dengan sampah yang dihasilkan dirinya sendiri, tapi juga sampah yang ada di lingkungannya. Gitu. Oke, bisa diceritakan Bu Eka ya, bagaimana pelaksanaan kegiatan bank sampah ini mulai dari proses pengumpulannya hingga pengelolaannya. Nah ini mungkin cukup panjang ya Bu Mega, Iya, meskipun program bank sampah ini baru berjalan 2 tahun berjalan ini, tapi cukup banyak perubahan dari awal penerapannya dulu. Jadi pertama kali adanya bank sampah itu kan berasal dari Bazar Zero Waste yang 2 tahun yang lalu, waktu itu digagas oleh Bu Anggi dan Pak Agung untuk pemilahan sampah, berlanjut untuk pengelompokan jenis sampah khusus untuk botol dan gelas plastik. Kemudian dari situ berangkatlah adanya bank sampah. Bank sampah yang dulu itu berbeda dengan yang tahun ini,
di tahun lalu anak-anak mengumpulkan botol dan gelas plastik itu secara pribadi. Jadi satu anak boleh untuk menyetorkan ke bank sampah lalu langsung diberi reward Bu Mega. Jadi di tahun lalu itu madrasah mensupport kami sepenuhnya karena waktu itu kami belum mampu untuk menjual sampah sesuai dengan yang kita hargakan ke anak-anak. Waktu itu anak-anak mengumpulkan 20 gelas plastik itu mendapatkan uang 2.000 Bu Mega. Jadi itu anak-anak sangat bersemangat untuk mengumpulkan karena dapat uang 2.000 hanya dengan mengumpulkan sampah. Nah itu kan awalnya kita itu supaya anak-anak tertarik dulu. Kemudian karena kita lihat ini terlalu banyak anak-anak yang sudah sangat berminat, jadi kita ubah polanya. Di tahun ini tidak lagi madrasah sepenuhnya mensupport, tapi yang didapatkan anak-anak adalah bagi hasil dari hasil penjualan bank sampah. Jadi kita kumpulkan dulu selama kurang lebih 1 bulan dan bukan lagi per nama, tetapi satu kelas. Setelah terkumpul kita jual, kita bagi hasil dan ada support dari madrasah berupa reward Bu Mega. Jadi reward ini diberikan kepada kelas yang mampu mengumpulkan sampah yang paling banyak, begitu. Jadi dari situ sampahnya kita setorkan, kemudian anak-anak mendapatkan uang ya dari penjualannya itu. Oke, jadi reward ini sangat mempengaruhi jumlah pengumpulan sampahnya juga ya. Betul sekali. Semangat anak-anak ini untuk mengumpulkan sampah. Iya, betul. Nah, sekarang Bu Eka, jenis sampah apa saja ini yang bisa dikelola oleh siswa dan bagaimana cara mengenalkan pemilahan sampah kepada anak-anak? Ya, untuk pemilahan sampahnya dulu ya Bu Mega. Karena sudah pernah sebelumnya disosialisasikan ke anak-anak ketika Bazar Zero Waste itu, dan madrasah juga memfasilitasi berupa label stiker untuk setiap tong sampah. Jadi ada 3 label itu tadi, organik, anorganik, dan botol plastik. Harapannya adalah anak-anak itu mampu untuk menerapkan itu. Tetapi ternyata masih belum maksimal Bu Mega karena terbatasnya jumlah tong sampah, sehingga kadang di bawah ada tapi ternyata di lantai 2 tidak lengkap. Itu membuat anak-anak bingung. Jadi untuk sampai saat ini untuk pemilahan sampah sendiri masih belum efektif. Tetapi untuk program bank sampah, karena kita fokus di botol dan gelas plastik, itu memang sampai sekarang masih berjalan. Meskipun tetap kami temukan ada sampah botol ataupun gelas plastik yang masih berada di tong sampah, yang artinya bahwa belum semua anak itu menyadari bahwa ini memang harus dipilah dan disetorkan ke bank sampah. Oke. Nah, Bu Eka, bagaimana dampak program ini terhadap sikap peduli lingkungan, kedisiplinan, serta kerjasama siswa di lingkungan madrasah? Ya, tentu karena di tahun ini ada perubahan yang mana siswa dalam satu kelas harus bekerja sama, benar-benar harus bekerja sama supaya tidak terjadi iri hati Bu Mega. Karena seringkali anak-anak itu, Bu saya loh sudah mengumpulkan, dia tidak pernah mengumpulkan tapi rewardnya ini kok dapatnya satu kelas. Nah jadi ini memang benar-benar harus ada kerjasama dan saling mengingatkan untuk peduli terhadap lingkungan. Tidak bisa hanya satu anak yang bergerak, jadi semuanya harus saling mengingatkan. Dan adanya jalannya program bank sampah ini tidak lepas dari anak-anak juga Bu Mega, karena di sini kami dibantu oleh siswa PKS. Mungkin sahabat Citas masih belum tahu apa itu PKS. Jadi madrasah kita memiliki program pejuang kebersihan sekolah atau kita singkat PKS, yang mana semua siswa terlibat untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, jadi anak-anak ini Bu Mega yang menjaga stand bank sampah, kemudian mencatat kelas berapa saja yang mengumpulkan sampah. Begitu Bu Mega. Oke, terakhir ya Bu Eka ya. Apa pesan Ibu untuk madrasah, untuk kami para guru dan juga orang tua agar kesadaran menjaga lingkungan ini dapat terus tumbuh sejak dini? Iya. Sejak dini berarti kan semua yang melekat pada anak itu tidak lepas dari apa yang didapat dari lingkungannya Bu Mega. Anak-anak berada di rumah, di sekolah dan dimanapun mereka. Kalau memang di sekolah kita sudah menerapkan program ini, berarti harapannya nanti di rumah orang tua juga menerapkan hal yang sama. Anak-anak harus dibiasakan untuk hidup bersih. Percuma jika di sekolah kita biasakan tapi di rumah tidak dipupuk.
gitu. Kemudian untuk madrasah, harapan kami selaku pelaksana program Bank Sampah, madrasah agar terus mendukung dari segala aspek. Ketika nanti Bank Sampah ingin memperluas jangkauannya Bu Mega, harapannya tentu madrasah mampu untuk memfasilitasi upgrade fasilitas untuk pemilahan sampah, juga disediakan tong sampah yang memang layak untuk anak-anak supaya teredukasi, supaya anak-anak tidak bingung lagi, tidak hanya mendapatkan teori tapi mereka juga bisa untuk praktik. Karena program ini harapannya tidak hanya nama tetapi juga memberikan perubahan yang nyata. Oke. Jadi ini Bu Eka ya, antara orang tua, guru dan juga madrasah harus benar-benar saling mendukung ya. Iya, betul Bu Mega. Jadi biar program sekolah bisa terlaksana dan kedisiplinan, sikap peduli, bahkan tanggung jawab anak-anak ini bisa tetap terjaga. Iya. Tidak hanya di rumah, di sekolah, kalau bisa dimanapun mereka berada bisa menjaga lingkungan, Bu Eka ya. Iya, betul. Oke, Masya Allah. Terima kasih Bu Eka atas penjelasan yang sangat inspiratif ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus menumbuhkan nilai kepedulian lingkungan melalui pendidikan. Terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang telah dibagikan Bu Eka. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah dan pengabdian Ibu. Amin. Sahabat Citas, demikian perbincangan inspiratif kita pada episode kali ini dengan tema Bank Sampah Citra, dari sampah menjadi berkah. Semoga menginspirasi dan menguatkan semangat kita untuk terus menebar kebaikan melalui pendidikan dan kepedulian lingkungan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Citas menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.